Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kerukunan. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma boleh melayani saudara dalam program Mesbah Mujizat. Jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa Anda share kepada teman-teman Anda dan juga komen yang baik serta pencet like-nya, jempolnya, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, doa saya kiranya kita makin kuat menghadapi setiap tantangan dan menyongsong masa depan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, benarkah Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, telah menghina Yesus? Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kembali memicu kontroversi setelah sebelumnya ia diisukan telah tewas padahal masih sehat. Lalu tanggal 19 Maret 2026, dalam pidatonya tentang perang menghadapi Iran, Benyamin Netanyahu membandingkan Yesus Kristus dengan Genghis Khan. Ia menyebut Yesus tidak memiliki keunggulan dibanding Genghis Khan dalam konteks kekuatan militer dan politik versus kebaikan atau moral. Meskipun kritik yang tajam dan dituduh telah menghina Yesus, akhirnya Benyamin Netanyahu membantah bahwa ia tidak bermaksud merendahkan Yesus dan menyatakan bahwa ucapannya telah disalahartikan. Dalam pidato mengenai perang Iran yang disiarkan 19 Maret 2026, Netanyahu menyatakan bahwa sejarah menunjukkan kekuatan politik, kekuatan militer, seringkali mengalahkan moralitas, lalu membawa nama Yesus dan Genghis Khan sebagai contoh perbandingan kekuatan. Pernyataan ini segera menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh agama seperti pendeta Lutheran Palestina, Mutter Isaac, yang menyebutnya itu bermasalah. Bahkan Iran melalui Menlu Abbas Araghchi juga menuduh Netanyahu telah menghina Yesus. Netanyahu akhirnya membantah tuduhan telah menghina Yesus dan menyebutnya sebagai berita palsu. Ia menjelaskan bahwa ia merujuk pada pandangan sejarah mengenai hubungan antara kekuatan militer versus moralitas, bukan merendahkan figur Yesus Kristus. Nah, perdebatan ini terjadi di tengah situasi panas terkait aksi militer Israel Amerika terhadap Iran. Nah, bagaimana tanggapan kita? Sebagai orang Kristen, kita harus memahami bahwa Benyamin Netanyahu sudah membantah bahwa ia tidak bermaksud menghina Yesus. Sebagai Perdana Menteri Israel, ia berusaha menjelaskan alasan Israel memerangi Iran, karena Iran sering mengancam dengan semua proksi militer terorisnya mau menghapuskan negara Israel. Lalu Benyamin Netanyahu membandingkan antara tokoh politik Genghis Khan dari Mongol di abad ke-12 yang melakukan perang demi kemenangan politiknya versus Yesus Kristus yang mengajarkan kasih dan moral yang hidup di abad pertama untuk menang secara rohani. Jadi ini merupakan perbandingan yang beda jurusan, yang beda ibarat bumi langit. Perbandingan yang beda ibarat membandingkan burung Raja Wali, sang Raja Udara, dengan kekuatan dan kehebatannya, lalu dibandingkan dengan singa, sang Raja Darat,
yang punya kekuatan dan kehebatan di darat. Saudara sekalian, ini membandingkan antara tokoh politik versus tokoh agama. Jelas sebetulnya tidak bisa dibandingkan. Namun kita harus paham ya bahwa bagi orang Israel sejak dulu sampai hari ini, Mesias yang diharapkan oleh orang Israel, termasuk Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, adalah tokoh politik, tokoh negara yang mencampurkan agama untuk bisa membebaskan Israel dari penjajahan musuh. Sementara Yesus tidak mengajarkan perang. Yesus tidak mengajarkan kekerasan, tapi Yesus mengajarkan kasih dan pengampunan. Nah, seandainya jika benar Benyamin Netanyahu menghina Yesus, maka sebagai orang Kristen, kita sudah biasa dihina. Dan kita diwajibkan oleh Yesus untuk mengampuni bukan hanya mereka yang menyakitkan kita, namun yang menghina Tuhan kita. Karena Benyamin Netanyahu sudah mengklarifikasi bahwa ia tidak bermaksud menghina Yesus. Jelas bagi kita orang Kristen, kita mengampuni dan tidak mempermasalahkan lagi. Namun di tengah pernyataan kontroversial dari Benyamin Netanyahu ini, yang membandingkan Yesus Kristus dengan Genghis Khan, kita sedang menghadapi sebuah perdebatan politik. Dan ini jelas kita tidak bisa membenturkan dua kerajaan yang bertolak belakang, antara kerajaan pedang versus kerajaan salib. Nah, pertanyaannya yang tepat bukan siapa yang lebih kuat, apakah Genghis Khan ataukah Yesus Kristus. Tetapi pertanyaan yang tepat adalah kuasa seperti apa yang diakui sorga. Coba bayangkan dua raja, yang satu menaklukkan dunia dengan darah orang lain, dengan kekerasan, namun yang satu menebus dunia dengan darahnya sendiri. Coba bayangkan yang satu ditakuti, sementara yang satu disalibkan. Yang satu membangun kerajaan dari tengkorak, yang satu membangun kerajaan dari kasih. Sejarah mungkin mencatat siapa yang menang perang, tetapi kekekalan mencatat siapa yang menyelamatkan jiwa. Jadi, kita harus mengerti bahwa jelas Genghis Khan dengan Yesus berbeda. Dan ingat bagaimana Yesus adalah Sang Mesias yang datang bukan dengan kekuatan militer, tetapi dengan kasih dan salib. Dan sebagai orang Kristen, saya bangga punya Tuhan Yesus yang sungguh tidak mengajarkan kekerasan, tapi mengajarkan kasih, pengampunan. Ayo yang bangga menjadi orang Kristen, coba ketiklah katakan, aku bangga dengan Yesus. Jangankan Benyamin Netanyahu di zaman modern ini, Simon Petrus, murid Yesus yang sudah 3,5 tahun hidup bersama dengan Yesus, sempat salah paham terhadap Mesias, terhadap Yesus. Nah, coba kita lihat, Simon Petrus sebagai orang Israel tentunya juga mengharapkan Yesus, Sang Mesias, bisa membebaskan Israel dari penjajahan Romawi waktu itu, dengan menggunakan pedang, dengan menggunakan kekerasan, dengan menggunakan tentara dan kekuatan militer. Coba ingat sebuah peristiwa kritis antara Petrus dengan Malkus di Taman Getsemani saat Yesus hendak ditangkap mau disalibkan.
Coba kita lihat dalam Lukas 22 ayat 50-51. Dan seorang dari mereka, yaitu Petrus, menyerang hamba imam besar, itulah Malkus, sehingga putus telinga kanannya. Petrus mencoba membela Tuhan Yesus agar tidak ditangkap. Petrus menggunakan pedangnya dan memotong telinga kanan Malkus, hamba imam besar. Ayat 51. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Wow, inilah mujizat terakhir sebelum Yesus disalibkan. Bagaimana Tuhan Yesus justru melarang Simon Petrus untuk menggunakan pedang atau kekerasan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, "Sudahlah itu. Sudah sampai di sini, berhenti." Lalu Yesus mengambil telinga kanan yang sudah putus itu dan menempelkan kembali dan menyembuhkan Malkus yang mau menangkap Yesus. Ketika Petrus menghunuskan pedangnya serta memotong telinga Malkus, ia sedang bertindak menurut logika dunia, membela Tuhan dengan kekerasan. Namun respon Yesus mengejutkan. Yesus berkata, "Sudahlah itu. Cukup, berhenti." Lalu Yesus menyentuh telinga itu dan menyembuhkannya. Yesus bukan hanya menegur Simon Petrus, namun Yesus membatalkan cara dunia bekerja. Bahkan kisah ini diperjelas lagi di dalam Matius 26, ayat 51-53. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Simon Petrus memotong telinga Malkus dengan pedangnya. Ayat 52, kata Yesus kepada Simon Petrus, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Ayat 53, "Atau kau sangka bahwa aku, Yesus, tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Disinilah letak jawaban mengapa masih banyak orang Yahudi sejak zaman dulu, bahkan zaman Simon Petrus sampai hari ini, termasuk Benyamin Netanyahu, menolak Yesus sebagai Mesias. Karena Yesus melarang menggunakan kekerasan, Yesus melarang menggunakan pedang, tetapi Yesus mengajar menggunakan kasih dan pengampunan. Kembali kepada pidato Benyamin Netanyahu yang membandingkan Yesus dengan Genghis Khan. Siapakah Genghis Khan? Genghis Khan adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah dunia. Ia lahir sekitar tahun 1162 Masehi dengan nama asli Temujin di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Mongolia. Nah, siapakah Genghis Khan? Genghis Khan adalah pendiri dan pemimpin pertama dari Kekaisaran Mongol, yang kemudian menjadi kekaisaran darat terbesar dalam sejarah manusia. Dari anak terbuang, jadi penakluk dunia, itulah Genghis Khan. Masa kecilnya keras, ayahnya dibunuh, keluarganya dibuang oleh klannya sendiri. Ia hidup dalam kemiskinan ekstrim, bahkan pernah membunuh saudara tirinya sendiri demi bertahan hidup. Namun dari titik nol itu, Genghis Khan bangkit, menyatukan suku-suku Mongol yang sebelumnya saling berperang. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Mongol menaklukkan wilayah luas dari Asia hingga Eropa Timur.
Ia menghancurkan banyak kerajaan besar, termasuk bagian dari dinasti Jin dan kekaisaran Koresima. Ia dikenal sebagai strategi militer yang brilian. Ia dikenal dengan mobilitas tinggi dan taktik psikologis teror yang membawa kerajaannya sebagai penakluk. Dan bahkan Genghis Khan bukan hanya dikenal sebagai penakluk, tetapi ia terkenal kejam. Ia juga menciptakan sistem hukum yang disebut yasa. Ia mendorong toleransi agama. Ia membuka jalur perdagangan seperti jalur sutra menjadi lebih aman. Dan warisan yang kontroversial dari Genghis Khan, diperkirakan jutaan orang telah tewas akibat ekspansinya. Di sisi lain, ia mempercepat pertukaran budaya, teknologi, dan ekonomi antara timur dan barat. Jadi Genghis Khan adalah paradoks sejarah. Seorang jenius militer yang membangun kekaisaran terbesar, Mongol, tetapi juga simbol kehancuran dan penaklukan brutal. Jelas kalau kita lihat, jelas beda kelas jika dibandingkan antara Genghis Khan dengan Yesus Kristus. Ayo coba ketiklah, katakan, jelas Yesus lebih hebat. Ya, dan kehebatan Yesus jelas bukan tentang kekuatan militer, tetapi kekuatan kasih dan kekuatan salib Kristus. Saya bangga jadi pengikut Yesus. Coba ketik, katakan, saya bangga jadi pengikut Yesus. Nah, paling tidak saya mau membagikan hari ini. Ada 4 perbedaan menohok. Ada 4 perbedaan yang jelas nyata antara Yesus Kristus versus Genghis Khan. Genghis Khan menaklukkan kerajaan-kerajaan pada zamannya, sehingga jutaan orang dipercaya telah meninggal akibat penaklukannya. Tetapi Yesus berkata berbeda. Dalam Yohanes 18 ayat 36, jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Keren sekali. Yesus menegaskan kerajaannya bukan di dunia ini, tetapi kerajaannya adalah kerajaan sorga. Artinya bahwa Yesus tidak pernah tertarik dengan kekuatan militer, karena dia mengajarkan kerajaan sorga yang bertolak belakang dengan kerajaan dunia. Nah, dari peristiwa ini kita belajar ada 4 perbedaan antara Genghis Khan versus Yesus Kristus yang membuat kita untuk koreksi diri. Apakah saya selama ini termasuk seperti Genghis Khan, ataukah aku sudah serupa dengan Yesus Kristus? Perbedaan yang pertama, kuasa yang membunuh versus kuasa yang menyembuhkan. Genghis Khan membangun kekuasaan dengan menghabisi lawan. Yesus Kristus menunjukkan kuasa dengan menyelamatkan dan mengampuni musuh-musuhnya. Genghis Khan menaklukkan dengan pedang, dengan darah dan teror ketakutan. Kota yang melawan segera dimusnahkan. Namun beda, Yesus Kristus menaklukkan dengan kasih, pengorbanan dan salib. Orang berdosa diselamatkan. Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu." Ini merupakan tamparan keras. Ketika dunia berkata, "Hancurkan musuhmu," Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu." Bahkan tadi kita lihat bagaimana Yesus di tengah-tengah dia dikhianati,
Di tengah-tengah dia ditangkap mau disalib, Yesus masih sempat-sempatnya melakukan mujizat terakhir sebelum dia disalibkan. Yesus menyembuhkan telinga musuhnya. Dunia percaya kuasa ada di ujung pedang. Surga menyatakan kuasa ada di ujung belas kasih. Sebagai orang Kristen, kita memang harus tegas, tetapi jangan melakukan kekerasan, namun kasih. Memang sangat sulit ajaran Yesus ini, tetapi inilah jalan yang kita harus pilih sebagai orang Kristen. Ketika seseorang disakiti, dikhianati akibat pasangan selingkuh, dunia mengajar balas dengan lebih jahat. Dunia mengajar balas dengan ikutan selingkuh, atau bahkan siksa pasangan, atau bahkan ceraikan pasangan. Namun, ajaran Yesus adalah berbeda. Kita harus berani menegur dosa, tetapi kita diajar untuk mengampuni dan tetap mengasihi pasangan. Walaupun alasan apapun, tetapi Yesus berkata, apa yang sudah disatukan Tuhan, jangan diceraikan manusia. Justru inilah kemenangan sejati dalam Yesus, dan itulah awal pemulihan yang akan terjadi. Dan saya tidak hanya berkata secara teori, namun itulah teladan yang dilakukan oleh orang tua saya, ibu saya, melepaskan pengampunan kepada ayah saya yang tidak setia, kepada ayah saya yang abusif, sampai akhirnya melalui doa puasa 7 tahun, ayah saya dijamah Tuhan bertobat, bahkan keluarga ibu dan ayah saya dipulihkan kembali. Bahkan sekian tahun kemudian, Tuhan panggil ayah saya menjadi seorang penginjil. Dan dia melayani Tuhan. Dia menjadi saksi Tuhan. Hidupnya diubahkan. Dan itu yang membuat kami anak-anaknya juga melihat Yesus hidup. Karena Yesus mengajar kasih dan pengampunan. Dan membuat kami juga melayani Tuhan. Saudara, di tengah-tengah situasi dunia yang makin jahat, kita harus tegas, kita harus cerdik, kita tidak boleh dimanfaatkan. Namun, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Balaslah yang jahat dengan pengampunan dan kasih. Bahkan, ketika mungkin ada di antara kita yang ditipu keuangan oleh teman sendiri, atau oleh keluarga sendiri, secara hukum, kita boleh terus menjalankan proses hukum melalui polisi atau melalui pengadilan. Tetapi yang Yesus ajarkan agar kita tidak terus tinggal dalam kebencian dan dendam. Kita harus mengampuni, walaupun mungkin uang yang ditipu itu tidak kembali. Tapi percayalah, mungkin kita tidak bisa membalas dengan yang jahat, tetapi kita membalas dengan yang baik, dengan doa kita, dengan sikap baik kita. Tapi percayalah Tuhan pembela agung kita. Dan saya sudah melihat begitu banyak pembelaan Tuhan yang nyata saat kita tidak menggunakan kekuatan kita, tidak menggunakan kekerasan kita, tidak membalas yang jahat dengan jahat, tetapi mengampuni dan mengasihi. Maka tangan Tuhan yang ajaib akan membela saudara dan saya. Yang setuju coba ketik katakan, saya mau dibela Tuhan. Ya, jadi mari kita belajar. Inilah perbedaan yang pertama tentang Jengiskan dengan Yesus Kristus. Yang kedua, perbedaan Jengiskan dengan Yesus Kristus. Menaklukkan wilayah versus menaklukkan hati. Jengiskan membangun kerajaan geografis, wilayah, kekuasaan,
dominasi dengan kekerasan, kekuatan militer. Namun Yesus membangun kerajaan Allah di dunia ini. Di mana? Di dalam hati manusia. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini, tetapi kerajaan Yesus di hati kita. Kerajaan dunia butuh tentara, namun kerajaan Tuhan butuh hati yang bertobat. Yesus tidak gagal karena tidak berkuasa secara politik. Pada zamannya Yesus punya banyak pendukung, ribuan. Yesus bisa dengan mudah menggunakan menjadi panggung politik. Tetapi Yesus memang tidak datang untuk kekuasaan politik. Namun Dia mau memerintah hati kita, hidup kita, menjadi Tuhan dan Raja kita. Kalau ada saudara yang belum percaya Yesus, bukalah hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu. Kalau ada saudara yang sudah lama mundur dari Tuhan, kembali pada Yesus. Kembali ke gereja. Kekaisaran terbesar runtuh oleh waktu. Tetapi hati yang disentuh oleh kasih Kristus tetap bertahan selama-lamanya. Wow, coba ketiklah, katakan, saya mau izinkan kasih Yesus menjamah saya. Buktinya kerajaan dan pengaruh Genghis Khan telah runtuh. Namun pengaruh kerajaan Yesus tetap nyata sampai hari ini. Genghis Khan, kekaisaran besar, tapi akhirnya runtuh. Sementara Yesus Kristus tidak punya tentara, tapi lebih dari 2000 tahun kemudian, namanya tetap diikuti oleh miliatan manusia. Apa yang dibangun dengan kekerasan akan runtuh, tetapi apa yang dibangun dengan kasih akan kekal selama-lamanya. Coba katakan, aku memilih jalan kasih. Perbedaan yang ketiga antara Genghis Khan versus Yesus Kristus. Memaksa ketaatan versus mengundang dengan kasih. Genghis Khan ditaati karena ia ditakuti. Namun Yesus diikuti karena kasih. Filipi 2 ayat 8 dikatakan, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yesus menunjukkan kenosis, pengosongan diri. Kuasa tertinggi justru dinyatakan lewat kerendahan hati secara total. Pedang bisa memaksa lutut bertelut, tetapi hanya kasih yang bisa membuat hati menyerah. Saudara, hari ini ketika engkau menghadapi orang-orang yang jahat di sekitar saudara, apakah engkau memilih menggunakan kasih? Ataukah engkau memilih menggunakan kekerasan? Satu kali ada seorang menantu yang sudah tidak tahan terhadap kekasaran, kejahatan mertuanya, perempuan. Sehingga sang menantu perempuan ini, ia mau meracun mertuanya, membunuh mertuanya, pelan-pelan sampai mati agar tidak dicurigai. Ia pergi ke toko obat teman ayahnya, dan ia minta diberi racun yang pelan-pelan membunuh ibu mertuanya. Sang teman ayahnya, pemilik toko obat, senyum. Dan dia berkata, ini obat racunnya. Kamu harus campur sedikit demi sedikit tiap hari di makanan ibu mertuamu. Tapi supaya tidak dicurigai bahwa kamu telah membunuhnya waktu mertuamu mati, maka kamu harus bersikap baik, bersikap melayani mertuamu dengan excellent. Apa yang terjadi? Besoknya, pagi-pagi menantu ini membuatkan makanan bagi ibu mertuanya. Ibu mertuanya kaget. Biasanya menantunya emosi, sikapnya tidak bagus, hari ini baik. Lalu kemudian sang mama mertua coba makan. Lama-lama, hari demi hari, ternyata sang ibu mertua melihat cinta dari menantunya. Sang menantu mulai sadar bahwa ibu mertuanya
telah berubah jadi baik. Sehingga akhirnya dia kembali ke toko obat itu dan berkata, aku sekarang cinta kepada ibu mertuaku. Ibu mertuaku pun juga cinta sama aku. Aku nggak mau dia mati. Apa obat penawar dari racun itu? Maka pemilik toko obat senyum dan berkata, tenang, itu bukan racun, tapi yang aku beri adalah vitamin. Saudara lihat bahwa kasih, kebaikan bisa mengalahkan kejahatan. Yang setuju, coba ketik katakan, aku mau kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Genghis Khan mengubah peta dunia dengan pedang. Namun Yesus Kristus mengubah hati manusia dengan kasih dan kuasa salib. Yang keempat, yang terakhir, perbedaan Genghis Khan versus Yesus Kristus. Membela Tuhan dengan kekerasan versus menunjukkan Tuhan melalui salib. Genghis Khan, kekerasan dibalas dengan kekerasan lebih besar. Yesus Kristus, saat muridnya Petrus memotong telinga Malkus, Yesus justru melarang dan menyembuhkan telinga Malkus. Saat manusia melukai, Yesus memilih memulihkan. Petrus berpikir ia membela Tuhan dengan pedang. Namun Yesus menunjukkan bahwa Tuhan tidak perlu dibela oleh kekerasan. Bahkan Yesus berkata, barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Yesus tidak butuh tentara militer untuk membelanya. Ia bisa saja memanggil 12 legion malaikat untuk menolongnya. Tetapi Yesus memilih jalan salib. Jika Tuhan harus dibela dengan kebencian, mungkin itu bukan Tuhan yang benar. Saudara, para pembenci orang Kristen yang banyak menganiaya gereja, bahkan menutup gereja untuk beribadah. Ternyata ketika orang Kristen tidak membalas dengan kebencian, tapi dengan mendoakan, mengampuni mereka. Berapa banyak kesaksian di berbagai daerah, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Nggak lama para pembenci Kristen itu, yang telah membakar gereja, menutup gereja, membunuh orang Kristen, akhirnya mereka banyak yang bertobat. Tapi kalau mereka mengeraskan hati, banyak juga yang akhirnya mati. Saudara, mari pernyataan Benyamin Netanyahu mencerminkan logika dunia. Dia menggunakan hukum Taurat, bahwa kekuatan bisa lebih nyata daripada kebaikan. Tetapi Injil Yesus membalik itu. Kebaikan yang tersalib justru adalah kekuatan tertinggi. Amin. 1 Korintus 1 ayat 25 berkata, yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari manusia. Apa pelajaran penting bagi kita hari ini? Yang pertama, jangan membela Tuhan dengan cara bertentangan dengan karakter Tuhan. Jangan membela Tuhan dengan cara bertentangan dengan karakter Tuhan. Petrus ditegur, bukan dipuji, waktu dia gunakan pedang untuk membela Yesus. Yang kedua, kuasa sejati bukan menghancurkan musuh, tetapi memulihkan mereka. Yang ketiga, jangan terjebak definisi dunia tentang kemenangan. Memang salib terlihat kalah, tetapi justru itulah kemenangan sejati. Dan yang keempat, ikuti ajaran Yesus, bukan hanya mengagumi Yesus. Banyak orang kagum pada Yesus, tapi hidup seperti Genghis Khan. Ayo hari ini kita mau seperti Yesus. Coba ketik katakan, aku mau seperti Yesus. Nah, perbedaan antara Genghis Khan versus Yesus Kristus. Yang pertama, kuasa yang membunuh versus kuasa yang menyembuhkan. Yesus memberi kuasa yang menyembuhkan buat kita. Yang kedua, menaklukkan wilayah versus menaklukkan hati. Yang ketiga, memaksa ketaatan versus mengundang kasih. Dan yang keempat, membela Tuhan dengan kekerasan versus menunjukkan Tuhan melalui salib dan kasih. Dunia mungkin berkata, Genghis Khan lebih unggul karena ia menang dan berkuasa. Tetapi sorga berkata,
Yesus Kristus lebih unggul karena ia mengasihi sampai mati. Saudaraku, hari ini kerajaan mana yang sedang kita hidupi? Pedangkah atau salib? Ikuti kerajaan salib Yesus, maka kita akan beroleh selamat. Tentunya kita mengasihi Israel. Kita tidak setuju dengan adanya perang. Tetapi apa yang sedang terjadi terus kita doakan. Kita juga mengasihi Palestina. Kita mengasihi Iran. Tapi yang kita benci dan kita harus hentikan adalah semua tindakan teroris. Sebab damai hanya ada tanpa teroris. Yang setuju, ayo coba ketik katakan, saya memilih kerajaan Yesus. Yang mau, ayo kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat pesanmu hari ini. Ampuni kalau selama ini kami hidup dengan cara dunia, seperti jengiskan, menggunakan kekerasan, kebencian, membalas dengan lebih jahat. Tapi mulai hari ini kami mau belajar, berkomitmen, hidup seperti kerajaan Yesus, dengan kasih dan pengampunan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, dan biar di minggu-minggu Paskah ini, biar kami mau terus meneladani salib Kristus. Kalaupun kami harus melewati jalan salib, memikul salib, menderita karena ikut Yesus, kami tidak mau kecewa, tapi kami mau tetap kuat, dan kami mau tetap setia sampai akhir. Kalau ada di antara kami yang belum percaya Yesus, biar hari ini juga kami mau berkata, Tuhan Yesus, aku buka hatiku, aku undang Engkau masuk dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni aku Tuhan, aku mau jadi pengikut Yesus. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat yang sakit Tuhan kuat, sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang mengalami pergumulan ekonomi, keluarga apapun, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin. Ayo coba ketik katakan, saya mau ikut kerajaan Yesus. Jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa Anda share kepada teman-teman Anda, pencet like-nya, jempolnya sekarang juga, supaya saudaraku makin viral, dan juga komen yang baik, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan silakan follow Instagram saya, Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center. Dan sekalian, program Mesbah Mujizat hadir tiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam, dan hari-hari yang lain jam 7.30 malam waktu Jakarta juga program YouTube channel Bethany Miracle Center hadir untuk memberkati saudara. Di hari Minggu juga ada 2 kali ibadah secara live dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Ayo hari ini kita sebagai orang Kristen hidup mengikuti teladan kasih Yesus. Dan saya Pendeta Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan buat setiap Anda. Sarangi, sampai berjumpa kembali.